Welcome to Dark Trail ID. Lanjutan stimulus ekonomi di kuartal ketiga tahun 2025. Antara harapan dan tantangan fiskal. Pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali menyampaikan rencana lanjutan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan paket stimulus ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini, sebagai kelanjutan dari 5 program stimulus yang telah diberikan sebelumnya pada kuartal kedua tahun 2025 dengan total anggaran sebesar 24,44 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah dinamika global yang tidak menentu, termasuk dampak dari ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, serta negara-negara Eropa. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun detail stimulus lanjutan yang direncanakan akan difinalisasi dalam minggu terakhir bulan Juli 2025. Ia menambahkan bahwa bentuk insentif yang akan diberikan masih dalam tahap kajian dan evaluasi. Menurut Haryo, stimulus yang telah dijalankan pada bulan Juni dan Juli masih perlu ditelaah efektivitasnya. Pemerintah akan memastikan bahwa stimulus berikutnya lebih fokus pada program-program prioritas, seperti bantuan makanan bergizi gratis, dukungan perumahan rakyat melalui kredit usaha rakyat, KUR, serta peningkatan belanja pemerintah pusat. Stimulus ekonomi semester kedua, suatu keniscayaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan paket stimulus di semester kedua tahun 2025. Ia juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan. Paket stimulus akan terus kita lanjutkan. Kami sudah meminta dari industri untuk menyampaikan hal-hal yang mereka perlukan, ujar Airlangga. Langkah ini merupakan wujud dari pendekatan partisipatif yang dilakukan pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar menjawab tantangan aktual, bukan sekadar formalitas. Rangkuman stimulus ekonomi kuartal kedua. Pemerintah telah menyalurkan 5 jenis bantuan dan insentif pada periode Juni hingga Juli 2025 sebagai berikut. 1. Diskon transportasi. Diskon diberikan untuk mendorong mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Beberapa jenis insentif transportasi tersebut adalah potongan harga tiket kereta api sebesar 30%, diskon tiket pesawat dalam bentuk pajak pertambahan nilai, ditanggung pemerintah PPNDTP sebesar 6%, diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Program ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2. Diskon tarif tol. Diskon tarif jalan tol sebesar 20% diberikan kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama libur sekolah. Skema ini meniru kebijakan sebelumnya pada masa Natal dan Tahun Baru serta Idul Fitri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan menjadi pelaksana utama. 3. Bantuan sosial dan bantuan pangan. Pemerintah mempertebal bantuan kepada masyarakat rentan melalui tambahan dana kartu sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat KPM. Bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk jumlah KPM yang sama. Pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Perumbulok. 4. Bantuan subsidi upah BSU. Untuk mendukung daya beli pekerja, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan kepada sekitar 17 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Sekitar 3,4 juta guru honorer bantuan ini disalurkan sekali saja pada bulan Juni 2025 melalui kantor pos atau bank himbara.
Program ini dijalankan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. 5. Diskon iuran JKK. Pemerintah memperpanjang diskon 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja bagi sektor padat karya selama 6 bulan, dari bulan Agustus 2025 hingga Januari 2026. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi penanggung jawab pelaksanaannya. Stimulus kuartal ketiga, fokus baru dan evaluasi mendalam. Untuk paket stimulus yang akan datang, pemerintah tampaknya lebih berhati-hati dan fokus pada penyempurnaan. Salah satu evaluasi penting adalah bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan belanja negara agar dampaknya benar-benar terasa oleh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia. Di sisi lain, dukungan terhadap sektor perumahan, khususnya melalui skema kredit usaha rakyat, dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sosial. Tantangan dan harapan. Di tengah optimisme ini, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama adalah soal keterbatasan anggaran. Meski pemerintah memiliki ruang fiskal yang relatif longgar, tetap ada batasan yang harus diperhatikan agar defisit anggaran tidak melebihi ambang yang sehat. Kedua adalah soal efektivitas dan ketepatan sasaran. Sejumlah kritik muncul terhadap penyaluran bantuan sebelumnya, yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat paling terdampak. Oleh karena itu, validasi data penerima, koordinasi antar kementerian, serta pengawasan penyaluran menjadi aspek krusial. Ketiga, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara belanja konsumtif dan belanja produktif. Stimulus tidak boleh hanya sekadar menjaga konsumsi, melainkan harus mendorong produksi, ekspor, dan investasi jangka panjang. Kesimpulannya, arah menuju pemulihan yang tangguh. Kelanjutan stimulus ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2025 merupakan cermin bahwa pemerintah tidak abai terhadap ancaman perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berlangsung secara nominal, tetapi juga berkualitas dan inklusif. Namun, kebijakan ini hanya akan berhasil jika didukung oleh sinergi antar lembaga, kecepatan dalam eksekusi, serta keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting agar setiap rupiah dari stimulus ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.